Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda besar Muhammad SAW sebagai contoh suri teladan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Slamet Widodo SPD MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sandwich tempe. Langsung saja saya akan membacakan pertama itu gastronomi pada tempe. Tempe merupakan bahan makanan hasil fermentasi kacang kedelai atau jenis kacang-kacangan lainnya menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Tempe umumnya dibuat secara tradisional dan merupakan sumber protein nabati. Tempe mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan tubuh. Hal ini dikarenakan kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks, senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Kasmijo 1990. Tempe adalah produk fermentasi yang amat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Tempe terbuat dari biji-biji kedelai terperangkap dalam rajungan miselia jamur berbentuk padatan yang kompak berwarna putih. Sterian Kraus 1983. Tempe merupakan makanan hasil fermentasi tradisional berbahan baku kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Mempunyai ciri-ciri warna putih, tekstur kompak dan flavor spesifik. Warna putih disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur yang kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan antara biji-biji kedelai tersebut. Terjadinya degradasi komponen-komponen dalam kedelai dapat menyebabkan terbentuknya flavor spesifik setelah fermentasi. Kasmijo 1990. Tempe memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kacang kedelai. Pada tempe tersebut, enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe selama proses fermentasi, sehingga protein, lemak, dan karbohidrat menjadi lebih mudah dicerna. Kapang yang tumbuh pada tempe mampu menghasilkan enzim protesea untuk menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas. Astawan 2008. Selanjutnya, tabel di atas menunjukkan bahwa kadar protein pada tempe cukup tinggi, yaitu 41,55% dan telah memenuhi syarat mutu tempe kedelai, yaitu minimal 20%. Tempe juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi, yaitu 61,2% dan kandungan karbohidratnya sebesar 29,6%. Menurut Standar Nasional Indonesia 013144 sampai 1992. Tempe kedelai adalah produk makanan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang tertentu, terbentuk pada kompak dan berbau khas serta berwarna putih atau sedikit keabu-abuan. Berikut syarat mutu tempe kedelai menurut Standar Nasional Indonesia. Tempe juga mengandung superoksida desmutase yang dapat menghambat kerusakan sel dan proses penuaan. Dalam sepotong tempe terkandung berbagai unsur yang bermanfaat seperti protein, lemak, hidrat arang, serat, vitamin, enzim, benzene, genistein, serta komponen antibakteri dan zat antioksida yang berkhasiat sebagai obat. Di antaranya genistein, deisine, fitosterol, asam fitat, asam fenolat, lecitin, dan inhibitor protesa. Selanjutnya, proses pembuatan tempe.
Proses pembuatan tempe melibatkan 3 faktor pendukung, yaitu bahan baku yang dipakai adalah kedelai, mikroorganisme adalah kapang tempe, dan keadaan lingkungan tumbuh, suhu, pH, dan kelembapan. Dalam proses fermentasi tempe kedelai, substrat yang digunakan adalah biji kedelai yang telah direbus, dan di mikroorganisme yang digunakan berupa kapang antara lain Rhizopus oligioporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan di lingkungan pendukung yang terdiri dari suhu 30 derajat Celcius, pH awal 6,8, kelembapan nisbi 70-80%. Selain menggunakan kapang murni, laru juga dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan tempe. Adapun 3 tahapan penting dalam pembuatan tempe, yaitu pertama, hidrasi dan pengemasan biji kedelai dengan direndam beberapa lama atau 1 malam. Kedua, pemanasan biji kedelai, yaitu dengan perebusan atau pengukusan. Ketiga, fermentasi oleh jamur tempe. Yang banyak digunakan ialah Rhizopus oligosporus. Pada akhir fermentasi, kedelai akan terikat kompak. Proses penempatan akan menghilangnya flavor asli kedelai. Sintesis B12 meningkatkan kualitas protein dan ketersediaan zat besi dari bahan. Ciri tempe yang berhasil adalah ada lapisan putih di sekitar kedelai, dan pada saat dipotong, tempe tidak hancur. Perlu diperhatikan agar tempe berhasil menjaga kebersihan pada saat membuat tempe. Ini sangat diperlukan karena fermentasi tempe hanya terjadi pada lingkungan yang higienis. Gangguan pada pembuatan tempe diantaranya adalah tempe tetap basah, jamur tumbuh kurang baik, tempe berbau busuk dan bercak hitam di permukaan tempe, dan jamur hanya tumbuh baik di salah satu tempat. Proses penyortiran bertujuan untuk memperoleh produk tempe yang berkualitas, yaitu memilih biji kedelai yang bagus dan padat berisi. Biasanya di dalam biji kedelai tercampur kotoran seperti pasir atau biji yang keriput dan keropos. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang melekat maupun tercampur di antara biji kedelai. Perebusan bertujuan untuk melunakkan biji kedelai dan memudahkan dalam pengupasan kulit, serta bertujuan untuk menonaktifkan wipsin inhibitor yang ada dalam biji kedelai. Selain itu, perebusan ini bertujuan untuk mengurangi bau langu dari kedelai, dan dengan perebusan akan menumbuh bakteri yang akan memungkinkan tumbuh selama perendaman. Perebusan dilakukan selama 30 menit atau ditandai dengan mudah terkupasnya kulit kedelai jika ditekan dengan jari tangan. Perendaman bertujuan untuk melunakkan biji dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusukan selama fermentasi. Ketika perendaman pada kulit biji kedelai telah berlangsung, proses fermentasi oleh bakteri yang terdapat di air, terutama oleh bakteri asam laknat. Perendaman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada keping-keping kedelai menyerap air sehingga menjamin pertumbuhan kapang menjadi optimum. Keadaan ini tidak mempengaruhi pertumbuhan kapang, tetapi mencegah berkembangnya bakteri yang tidak diinginkan. Perendaman ini dapat digunakan biasa dilakukan selama 12-16 jam pada suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu food style pada sandwich tempe. Dalam konteks sandwich tempe, keahlian memasak memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan penyajian hidangan. Tempe, produk fermentasi kedelai, merupakan makanan pokok masakan Indonesia dan sering digunakan sebagai bahan dan berbagai masakan termasuk sandwich. Pembuatan sandwich tempe melibatkan kombinasi tempe dengan bahan lain seperti sayuran dan rempah-rempah untuk menciptakan keseimbangan rasa dan tekstur yang harmonis. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram telah menjadi alat penting dalam mempromosikan dan melestarikan tradisi kuliner lokal, termasuk pembuatan sandwich tempe. Influencer dan blogger makanan memainkan peran penting dalam menampilkan keragaman
masakan Indonesia dan mempromosikan penggunaan bahan-bahan lokal seperti tempe dan masakan modern. Ketiga yaitu fotografer pada sandwich tempe. Teknik hand in frame adalah salah satu teknik yang sering digunakan oleh fotografer makanan untuk menambahkan dimensi dan keahlian pada foto makanan. Dalam konteks sandwich tempe, teknik ini diaplikasikan dengan memasukkan tangan manusia yang sedang memegang atau menyajikan hidangan tersebut. Dengan menggunakan teknik in-frame, foto makanan ini hanya menjadi visual dan menarik secara estetis, tetapi juga dapat membangkitkan rasa lapar dan mengandung audiens untuk merasakan pengalaman secara lebih langsung. Teknik flat lie dalam fotografi makanan adalah gaya pengambilan gambar di mana subjek, dalam hal ini sandwich tempe, ditempatkan di tempat permukaan datar, biasanya meja atau papan, dan difoto dari sudut yang tegak lurus ke depan. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang langsung ke atas hidangan, menampilkan semua elemen dengan jelas dan merata. Untuk fotografi sandwich tempe menggunakan teknik flat lie, seorang fotografer akan menyiapkan hidangan tersebut di atas permukaan datar yang bersih dan menarik seperti piring putih dan papan dan background yang menarik. Kemudian mereka akan mengatur komposisi dengan cermat, menata dan permigin dan elemen lainnya seperti saus tomat, keju dan hiasan lainnya, dan estetika yang termasuk menarik. Pencahayaan yang lebih baik juga penting dalam teknik flat ini. Fotografer akan memastikan pencahayaan yang merata dan lembut agar semua detail dari sudut sandwich tempe terlihat jelas tanpa bayangan yang mengganggu. Mereka juga biasa menambahkan elemen dekoratif seperti peralatan makan, bumbu-bumbu, dan dedaunan segar untuk menarik sentuhan visual tersebut. Hasilnya adalah foto yang menarik dan menggugah selera, menampilkan sandwich tempe dengan cara yang estetik dan mengandung selera. Selanjutnya yaitu food design. Food design adalah proses merancang dan menciptakan pengalaman visual dan sensori melalui presentasi makanan. Ketika diterapkan pada sandwich tempe, food design akan mempertimbangkan elemen-elemen seperti warna, tekstur, bentuk, dan konstruk untuk menciptakan tampilan yang menarik dan menggugah selera. Dalam konteks sandwich tempe, food design bisa melibatkan berbagai aspek mulai dari cara penyajian, penggunaan piring dan wadah, hingga hiasan dan garnish. Misalnya dalam food design untuk sandwich tempe, koki atau desainer mungkin akan mempertimbangkan seperti pada gambar di bawah ini. Pertama itu penyajian. Bagaimana sandwich tempe diletakkan di atas piring atau wadah untuk menciptakan tampilan yang menggoda. Mungkin ada lapisan-lapisan tempe yang ditumpuk dengan rapi atau disusun secara artistik. Kedua itu warna. Penggunaan warna yang kontras dan menarik seperti warna merah dari tomat dan warna hijau dari selada dapat meningkatkan daya tarik visual. Ketiga, tekstur. Memperhatikan tekstur crispy dari tempe yang digoreng dan keju yang meleleh di dalamnya serta saus sayuran hijau yang segar dapat memberikan dimensi tambahan pada pengalaman makanan. Keempat, bentuk. Merancang tempe dalam bentuk yang unik atau menarik seperti memotong menjadi bentuk segitiga dan menambahkan elemen visual yang menarik. Kelima, garnish. Menggunakan garnish seperti daun rosemary, selada, dan tomat atau hiasan lainnya dapat memberikan sentuhan akhir yang memperindah tampilan sandwich tempe. Terakhir, pengaturan ruang negatif. Memperhatikan ruang kosong di sekitar hidangan juga penting dan dalam food design karena dapat memperkuat fokus pada sandwich tempe itu sendiri. Kelima, research and development chef pada sandwich tempe. Dilansir dari Intexpedia,
Research and development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru, seperti namanya R&D. Berisikan rangkaian proses riset dan mengembangkan produk atau layanan yang diinginkan dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan atau jasa yang orisinal secara optimal. Pertama, tantangan dan peluang. Sebagai seorang research and development (R&D) chef, ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat Anda hadapi saat pengembangan tempe sandwich. Pertama itu tantangan. Penerimaan pasar tempe mungkin belum begitu dikenal di berbagai pasar atau budaya. Anda perlu mempertimbangkan bagaimana mengonsumsi nilai gizi dan meningkatkan rasa tempe kepada pelanggan untuk pelanggan yang mungkin belum terbiasa dengan bahan tersebut. Kedua, tekstur dan konsistensi. Tempe memiliki tekstur yang lebih padat daripada terong yang biasanya digunakan. Menemukan cara bentuk memastikan temperenya tidak terlalu berair dan dipanggang menjadi tantangan tersendiri. Ketiga, keseimbangan rasa. Memastikan keseimbangan antara rasa tempe yang khas dengan sayuran, roti, dan keju parmesan dan kunci dalam pengembangan sandwich tempe yang sukses. Dan Anda perlu memastikan kombinasi rasa harmonis agar hidangan ini menarik di berbagai lidah. Selanjutnya itu peluang. Pertama, inovasi produk. Menggunakan tempe sebagai pengganti bahan tradisional membuka peluang untuk menghadirkan variasi baru dalam hidangan klasik. Ini dapat menarik perhatian pelanggan yang mencari alternatif makanan yang lebih sehat atau berbasis tumbuhan. Kedua, keberlanjutan. Tempe adalah sumber protein nabati yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menggantikan bahan-bahan hewan dan dalam hidangan seperti sandwich tempe dan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari industri makanan. Ketiga, penyelarasan dengan tren makanan. Dengan munculnya tren makanan berbasis tumbuhan dan peningkatan minat pada masakan global, sandwich tempe dapat menjadi penawaran yang menarik bagi pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang baru dan berbeda. Kedua, macam-macam research and development chef. Sebagai seorang research and development R&D chef, kita dapat menjalankan berbagai macam penelitian yang mengembangkan untuk menciptakan sandwich tempe yang unik dan menggugah selera. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil. Pertama, eksperimen dengan resep. Kita dapat mencoba berbagai kombinasi bumbu, saus, sayuran, dan keju untuk menemukan rasa yang paling cocok dengan tempe. Misalnya mencoba berbagai jenis sayuran atau menambahkan rempah-rempah tambahan dan menciptakan profil rasa yang unik. Kedua, pengembangan resep. Menciptakan resep yang tepat untuk sandwich tempe dengan mencoba berbagai teknik penyajian. Ini melibatkan eksperimen dengan perbandingan bahan, metode memasak, dan waktu pemanggangan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, uji coba produk. Mengorganisir uji coba produk untuk mengumpulkan umpan balik dari panelis penilaian atau pelanggan terpilih. Ia membantu dalam mengevaluasi rasa, tekstur, penampilan, dan kepuasan terhadap sandwich tempe yang dikembangkan. Keempat, kendali kualitas. Pengembangan standar kualitas untuk bahan-bahan yang digunakan dalam sandwich tempe dan memastikan bahwa setiap hidangan memenuhi standar tersebut. Ini melibatkan pemantauan ketat terhadap proses produksi dan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi. Kelima, inovasi produk. Menjelajahi ide-ide inovasi untuk variasi sandwich tempe seperti penambahan bahan tambahan atau penyajian yang unik. Dapat menciptakan versi vegan, gluten free, atau bahkan menambahkan sentuhan internasional seperti bumbu Asia atau Mediterania. Keenam, analisis pasar. Melakukan analisis pasar untuk memahami tren konsumen
preferensi rasa dan permintaan pasar terkait produk sandwich tempe. Ini membantu dalam mengarahkan pengembangan produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketiga, tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Departemen Research and Development (R&D) pada sandwich tempe akan mencakup beberapa hal, antara lain: pertama, riset produk, penelitian bahan, melakukan riset penyentuhan tentang bahan-bahan utama yang dilakukan dalam sandwich tempe seperti saus, tomat, keju, sayuran, dan roti. Ini meliputi memahami karakteristik masing-masing bahan, sumbernya, kualitasnya, dan kemungkinan variasi yang tersedia di pasar. Ini termasuk memahami tren makanan berbasis tumbuhan, preferensi diet tertentu, dan permintaan untuk hidangan inovatif. Kedua, pembaruan produk, pengujian produk. Pengujian berbagai versi resep sandwich tempe untuk mengevaluasi rasa, tekstur, konsisten, dan penampilan produk. Ini dapat melibatkan uji coba internal serta uji coba eksternal dengan panelis penilaian atau pelanggan terpilih. Ketiga, kontrol kualitas. Pertama, penempatan standar kualitas, bertanggung jawab untuk menerapkan standar kualitas yang jelas dan terukur untuk sandwich tempe. Kedua, pengujian dan pemantauan, melakukan pengujian pada bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tiga, pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan kepada karyawan terkait dengan prosedur pengendalian kualitas, pemahaman tentang standar kualitas, dan teknik pengujian produk yang tepat. Selanjutnya, food writer pada sandwich tempe. Food writer adalah seorang yang berfungsi untuk penulisan tentang makanan. Food writer atau penulis tentang makanan adalah profesi yang semakin populer dan banyak diminati oleh seseorang di seluruh dunia. Profesi ini menarik bagi orang-orang yang memiliki minat dalam memasak makanan dan menulis. Food writer biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang makanan, teknik memasak, dan selera makanan yang baik. Terinspirasi dari ayam atau terong parmesan, tapi tanpa ayam atau terong dan tanpa banyak bahan lainnya. Resep kecil besar tentang tempe, bahan khas Indonesia yang selalu saya miliki. Bahan-bahan pembuatan sandwich tempe. Pertama, 150 gram tempe, 4 lembar roti gandum, 1 butir telur, 3 sendok makan tepung roti, 2 siung bawang putih cincang, 1 butir bawang bombay cincang, 1 sendok makan vegetarian mushroom oyster sauce, 1 sendok kaldu jamur, 1/2 lada hitam, 1 sendok minyak wijen, dan garam secukupnya. Pelengkap yaitu timun Jepang iris tipis, keju slice, dan mayones. Pertama, cara membuat. Pertama, didihkan air dalam kukusan, lalu kukus tempe selama 10 menit. Selanjutnya, haluskan tempe, lalu pindahkan ke dalam wadah atau mangkok. Ketiga, dalam pan tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Bawang merah boleh diganti dengan bawang bombay. Keempat, selanjutnya tumisan bawang tadi masukkan ke dalam tempe yang sudah dihaluskan tadi. Tambahan bumbu-bumbu seperti vegetarian mushroom oyster sauce, kaldu jamur bubuk, lada hitam bubuk, minyak wijen, garam, dan gula secukupnya. Sambil tes rasa dan aduk merata. Lalu tambahkan telur dan tepung roti, aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kelima, jika sudah tercampur rata, bagi adonan tempe menjadi 2 bagian atau pipihkan bentuk kotak. Keenam, goreng dengan api sedang agar matang sampai bagian dalam goreng sampai kedua sisi matang ya. Ketujuh, selanjutnya ambil lembaran roti gandum, beri peti tempe, lalu beri mayones sesuai selera, lalu beri irisan timun Jepang. Untuk pelengkap yang lain boleh diganti dengan daun selada, boleh ditambah dengan irisan tomat. Lalu berikan keju slice dan tutup dengan roti gandum. Lalu potong sesuai selera. Sandwich tempenya sudah jadi dan siap dijadikan sebagai makanan breakfast. Selanjutnya, celebrity chef pada sandwich tempe.
Seorang selebriti chef pada sandwich tempe adalah seseorang koki yang terkenal yang memiliki reputasi dan pengikut yang besar dalam dunia kuliner, dan dia memilih untuk menonjolkan sandwich tempe sebagai salah satu karyanya yang khas. Mereka telah menciptakan variasi sandwich tempe yang unik dan inovatif, dan mungkin telah memperkenalkannya dalam acara memasak, buku masak, dan platform media mereka. Sebagai selebriti chef, mereka tidak hanya memiliki keahlian dalam meracik dan menyajikan hidangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memengaruhi tren kuliner. Mereka mungkin telah menciptakan resep-resep sandwich tempe yang menarik dan menciptakan presentasi yang mengagumkan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Selain itu, sebagai tokoh publik, selebriti chef pada sandwich tempe dapat menggunakan platform mereka untuk menyuarakan pentingnya memasukkan makanan sehat dan berkelanjutan ke dalam pola makan sehari-hari. Melalui kreasi mereka, mereka bisa membantu mempopulerkan tempe sebagai alternatif protein nabati yang lezat dan bergizi. Selanjutnya, food artist pada sandwich tempe. Food artist pada sandwich tempe adalah seseorang yang menggunakan tempe sebagai bahan dasar untuk menciptakan karya seni kuliner yang unik dan menarik. Seringkali dengan menggabungkan elemen-elemen visual dan rasa yang beragam. Mereka dapat menciptakan variasi sandwich tempe dengan berbagai bentuk, warna, tekstur, dan komposisi yang mencerminkan kreativitas dan keahlian dalam mengolah makanan. Food artist ini mungkin menggunakan teknik-teknik seperti memotong, memahat, dan menyusun tempe serta bahan-bahan lainnya dengan cermat untuk menciptakan tampilan yang estetis dan menggugah selera. Mereka juga mungkin mengeksperimen dengan berbagai saus, rempah-rempah, dan bahan tambahan lainnya untuk meningkatkan rasa dan aroma sandwich tempe mereka. Tujuan dari food artist ini tidak hanya menciptakan makanan yang lezat, tetapi juga mempersembahkan karya seni yang menginspirasi dan menghibur, serta memperluas pandangan orang terhadap tempe sebagai bahan makanan yang serbaguna dan dapat diolah. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.